sangat banyak lah kendalanya. Banjir yang terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah telah mengakibatkan lebih dari 1.800 rumah, 14 sekolah, dan 44 ruas jalan di 5 kecamatan terendam air. Lebih dari 6.200 jiwa mengungsi ke posko-posko pengungsian. Palangkaraya mulai dikepung banjir pada 13 November 2021. Awalnya, 4 kecamatan terkena dampak banjir. Di antaranya Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, dan Bukit Batu. Pemerintah Kota Palangkaraya kemudian menetapkan status tanggap darurat banjir mulai tanggal 15 November. Sehari setelahnya, pada 16 November, banjir semakin meluas dan menggenangi sejumlah wilayah di Kecamatan Rakumpit. Banjir yang menggenangi 5 kecamatan ini menjadi banjir terparah selama beberapa tahun terakhir. Mayoritas warga mulai mengungsi ke posko pengungsian tanggal 14 November 2021. 4 hari setelahnya, sejumlah pengungsi mulai merasa kelelahan termasuk anak-anak. BPBD Kota Palangkaraya mencatat lebih dari 1.200 anak mengungsi akibat banjir. Agar tidak menimbulkan trauma berkepanjangan pasca bencana, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kemudian memberikan layanan dukungan psikososial mulai tanggal 19 November 2021. Tenda-tenda darurat bagi pengungsi didirikan di sejumlah titik, tersebar di 21 kelurahan. Pada 17 November, pemerintah mulai merelokasi pengungsi di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut ke Gorkoni Sanaman Mantike, lantaran sebagian posko darurat tak mampu lagi menampung warga yang mengungsi. Di sini pula, pengungsi anak-anak mendapatkan terapi psikososial. Dukungan psikososial juga sebenarnya bisa menjadi langkah awal kita untuk melakukan screening bagi anak-anak yang dia memiliki dampak psikologis yang ekstrim gitu. Jadi kita bisa screening awal sehingga kalau kita lihat oh ternyata ada perubahan perilaku yang ekstrim akibat dari dampak bencana ini sehingga kita bisa lakukan intervensi psikologi yang lebih intensif. Banjir di Kota Palangkaraya tak hanya merendam kawasan permukiman. Ruas-ruas jalan penghubung sejumlah wilayah juga tergenang. Selain Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan Trans Kalimantan di Kabupaten Pulang Pisau. Lalu apa penyebabnya? Saya sempat menelusurinya bersama seorang aktivis lingkungan. Pada 18 November lalu, bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Ari Rompas, saya menelusuri banjir di Desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, yang merendam ruas jalan Trans Kalimantan sepanjang 4 km. Bang Ari, ini di satu sisi ada yang mengatakan ini karena curah hujan yang tinggi. Kemudian di satu sisi lain, pihak lain mengatakan bahwa faktor alam. Ini adalah kondisi alam yang ada di wilayah ini yang menyebabkan banjir begitu ya. Namun sebenarnya deforestasi itu eksis. Memang alasan utamanya penyebabnya kenapa bisa banjir memang apa sih sebenarnya? Jadi gini, deforestasi di Kalimantan Tengah itu dari tahun 2001 sampai 2019 itu sekitar 1,5 juta. Itu tinggal menyisahkan sekitar 7,2 juta hektar tutupan hutan di Kalimantan Tengah atau sekitar 4,5%. Nah ini mengakibatkan sebenarnya daya dukung dan daya tampung di wilayah Kalimantan Tengah ini menurun. Nah tadi saya katakan ini berbasis das. Ini das Kahayan ada tinggal 3,7% tutupan hutan di das Kahayan. Nah itu sebenarnya udah hampir memenuhi hampir mencapai yang batas minimum 30%. Satu das itu harus dipertahankan menjadi kawasan hutan. Tapi sayangnya 30% itu sudah dihapus di Omnibus Law. Nah di hulu itu adalah hutan alam, di hilirnya itu adalah gambut gitu. Jadi memang kontras ekosistemnya itu di hulu hutan alam, di sini gambut. Tapi gambut di Kalimantan Tengah ini kan sudah dirusak, sehingga kemudian mengakibatkan daya tampung terhadap air dan daya serap terhadap air dari gambut ini sudah rusak. Itu yang menyebabkan air lama surut dan sulit surut. Betul, itu salah satu. Daya resapnya semakin berkurang. Daya resapnya semakin berkurang di wilayah gambut, di wilayah hulu itu sudah terjadi deforestasi. Kubah-kubah gambut ini fungsinya
sudah berkurang daya resapnya akibat apa? Ini sebenarnya dari pembangunan sejak zaman XPLG, di mana pemerintah Soeharto coba membuka lahan food estate skala luas 1,4 juta termasuk wilayah ini, yang kemudian membuka kanal-kanal luas sehingga kemudian mengeringkan lahan-lahan gambut. Jadi ketika dikeringkan, kubah-kubah gambut itu fungsi hidrologinya itu menjadi berkurang. Bupati Pulang Pisau, Puji Rustati Narang berpendapat kondisi alam menjadi faktor penyebab banjir di lokasi ini. Ya, informasi yang saya dapatkan dari hulu Sungai Ya, Kahayan ini betul. memang daya serap Menjaga- air juga kurang begitu. Ya, betul. Tapi memang lahan atau resapan air di wilayah Kabupaten Pulang Pisau sendiri seperti apa yang Ibu lihat? Saya lihat ini memang tahun yang sangat luas sekali, Pak. Jadi resapannya mungkin kurang, jadi akhirnya jalan. Tapi ya itu saya tidak bisa mengatakan bahwa itu kena apa, tapi kemudian ini karena alam, Pak. Tetapi dengan adanya mungkin kalau pemerintah mempercepatkan bangunan jalan itu, buat ini cuma khusus buat Pulau Pisau, bisa lewat dari atas. Ya, jalan layang yang berada di kilometer 10 Jalan Trans Kalimantan inilah yang digadang-gadang akan mampu menyelamatkan mobilitas warga saat banjir datang. Jalan layang ini sebenarnya pembangunannya dimulai tahun 2019. Pemerintah pusat menargetkan jalan layang ini bisa difungsikan mulai tahun 2022. Panjangnya sekitar 3 km. Saat ini kalau kita melihat banjir merendam ruas jalan Trans Kalimantan ini sepanjang 4 km. Total jalan layang ini sekitar 3 km. Berarti ada 1 km yang masih berpotensi terendam banjir apabila jalan layang ini selesai dikerjakan. Tak hanya di Bukit Rawi, ruas jalan Trans Kalimantan di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Pulang Pisau juga terendam banjir. Genangan air mengakibatkan kemacetan panjang. Ya gimana lagi ya, namanya faktor alam sudah kan, kita tidak bisa mengelak sudah. Ya pasrah aja lah. Tapi terkendala nggak sama transportasi angkutan? Ya pasti terkendala, semua transportasi pasti terkendala kan. Semua kayak bahan-bahan apa segala pasti yang sangat banyak lah kendalanya. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, mengakui saat ini terjadi banyak pendangkalan di sungai-sungai besar termasuk hulu sungai. Bahkan sungai-sungai kecil hilang. Sugianto meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali izin perusahaan perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri agar daerah aliran sungai tak semakin rusak. Terjadi banjir ini adanya sungai-sungai kecil yang hilang, terus ada pendangkalan sungai besar. Nah, kita ada terdiri dari 11 sungai di Kalimantan Tengah. Sungai Berita itu yang terpanjang 900 kilometer panjangnya. Nah, kenapa bisa terjadi pendangkalan? Itu kan kami cek dari atas 2-3 tahun ini karena banyaknya perusahaan-perusahaan baik pun HTI yang baik pun perkebunan sawit yang di daerah hulu Sungai Kahayan, baik pun yang di hulu Ketingan, baik pun di hulu yang di Sungai Arut, itu kan mereka ini kan menanam itu sampai pinggir sungai, cuma 50 meter, 100 meter sampai pinggir sungai. Untuk itu saya meminta kepada pemerintah pusat supaya ini aturan itu legislatif dan eksekutif di pusat lah yang membuat aturan kan di sana. Kami kan cuma mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Supaya dari kiri kanan sungai ini harus para perusahaan ini supaya 500 meter paling tidak. 500 meter paling minimal. 500 meter supaya kenapa? Supaya tidak terjadinya abrasi sungai. Tanpa disadari, banjir yang terjadi di Kalimantan Tengah adalah akibat kerusakan lingkungan. Bukan hanya faktor alam semata, namun bencana banjir juga disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Deforestasi yang menyebabkan berkurangnya tutupan hutan mengakibatkan daya tampung air di daerah aliran sungai semakin berkurang. Jika ini terus terjadi, maka banjir besar berpotensi akan terus-menerus terjadi di Kalimantan Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia.